Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Insinyur Rahmaniar SKMemkom selaku dosen pengampu mata kuliah analisa desain jaringan, serta teman-teman mahasiswa yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Rifkianul, dan bersama saya ada dua rekan kelompok yaitu Salsa Nabila dan Nur Safitra Ramadhani. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yang membahas secara lengkap mengenai manajemen jaringan. Pada bagian pertama, kita akan membahas latar belakang mengapa manajemen jaringan itu sangat penting untuk diterapkan. Saat ini, infrastruktur jaringan komputer di berbagai institusi berkembang dengan sangat pesat, baik dari segi jumlah pengguna maupun jumlah perangkat yang terhubung. Jika jaringan yang berskala besar ini dibiarkan berjalan tanpa adanya sistem pengelolaan yang terpusat, maka administrator jaringan akan menghadapi banyak masalah. Contohnya, akan sangat sulit untuk mendeteksi dari mana asal masalah jika tiba-tiba koneksi terputus. Sulit untuk mengatur pembagian kecepatan internet yang adil, dan jaringan akan sangat rentan terhadap serangan dari luar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang disebut manajemen jaringan. Secara konsep, manajemen jaringan adalah proses yang sistematis untuk mengatur, mengawasi, dan memelihara seluruh infrastruktur jaringan komputer. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan jaringan dapat terus beroperasi dengan stabil, aman, dan efisien setiap saat. Untuk menjalankan manajemen jaringan yang baik, terdapat sebuah standar internasional yang dikeluarkan oleh ISO. Standar ini dikenal dengan model FCAPS, yang merupakan singkatan dari 5 area utama pengelolaan jaringan, yaitu yang pertama ada fault management atau manajemen kesalahan. Ini adalah fungsi untuk mendeteksi, mencari titik lokasi kerusakan, dan memperbaiki masalah jaringan agar koneksi bisa segera pulih. Yang kedua ada configuration management atau manajemen konfigurasi. Fungsi ini bertugas untuk mendata perangkat apa saja yang terhubung serta menyimpan cadangan data pengaturan atau backup dari router dan switch. Yang ketiga, ada accounting management atau manajemen akuntansi, berfungsi untuk memantau seberapa besar penggunaan sumber daya jaringan oleh setiap pengguna, yang biasanya digunakan untuk pembatasan kuota. Yang keempat, ada performance management atau manajemen kinerja. Fungsi ini bertujuan untuk memantau kualitas koneksi, seperti memastikan kecepatan tetap stabil dan mencegah jaringan menjadi lambat akibat beban yang terlalu berat. Yang terakhir adalah security management atau manajemen keamanan. Fungsi terakhir ini fokus pada pengamanan jaringan seperti mengatur siapa saja yang berhak mengakses jaringan dan memblokir ancaman dari peretas. Untuk melihat bagaimana konsep dasar ini diterapkan secara langsung, pembahasan mengenai arsitektur topologi dan pengaturan kecepatan internet akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai fondasi fisik dari jaringan itu sendiri, yaitu topologi jaringan. Dalam penerapan manajemen jaringan, bentuk jaringan fisik sangat menentukan seberapa mudah jaringan tersebut untuk dikelola. Pada makalah kami menggunakan contoh arsitektur topologi star atau topologi bintang. Topologi star merupakan arsitektur yang sangat disarankan dalam manajemen jaringan. Konsep utama dari topologi ini adalah memusatkan seluruh koneksi pada satu perangkat sentral, yang biasanya berupa switch atau router. Keuntungan utama dari pemusatan ini adalah memudahkan tugas administrator dalam melakukan pengawasan. Apabila terdapat suatu kabel atau satu koneksi komputer klien yang mengalami kerusakan, masalah tersebut akan menyebar dan merusak koneksi komputer lain. Administrator bisa langsung fokus melakukan perbaikan pada titik yang bermasalah tersebut. Selanjutnya, setelah bentuk jaringan fisiknya sudah tepat, langkah penting selanjutnya yaitu mengatur atau mengelola lalu lintas datanya. Di dalam jaringan berskala kampus atau perkantoran, salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah pembagian kecepatan internet yang tidak merata. Seringkali ada satu pengguna yang menggunakan koneksi terlalu besar untuk mengunduh file sehingga menyebabkan koneksi pengguna lain menjadi sangat lambat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diterapkan konsep manajemen bandwidth sebagai contoh penerapannya ada pada gambar layar dapat dilihat antarmuka dari perangkat router mikrotik.
Melalui fitur yang bernama Simple Queue, administrasi dapat menetapkan batasan kuota kecepatan secara pasti. Administrator dapat mengatur batas maksimal upload dan download untuk setiap alamat IP komputer yang terhubung. Dengan menerapkan aturan ini, kapasitas internet yang tersedia dapat didistribusikan secara adil dan proporsional. Tidak ada lagi pengguna yang biasanya monopoli jaringan sehingga seluruh operasional institusi dapat berjalan dengan lancar. Pembahasan selanjutnya mengenai sistem pertahanan keamanan dan pemantauan kinerja jaringan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Syafitra Ramadhani dengan NIM 2302009502084. Saya akan membacakan pada slide keamanan jaringan atau fitur firewall. Pada bagian ini itu membahas mengenai manajemen keamanan, mengatur kecepatan internet yang stabil belum cukup jika jaringan tersebut tidak aman dari ancaman pihak luar. Sebuah jaringan yang terhubung ke internet wajib memiliki sistem penyaringan lalu lintas data. Contohnya, penerapan standar keamanan adalah menggunakan sistem firewall. Firewall ini berfungsi sebagai gerbang pemeriksaan yang akan mengevaluasi setiap paket data yang masuk maupun keluar. Administrator dapat membuat aturan khusus untuk melindungi jaringan. Misalnya, apabila parameter action diatur menjadi drop, maka router akan secara otomatis menolak dan membuang semua paket data yang tidak dikenal atau dicurigai sebagai serangan. Dengan demikian, ancaman tersebut bisa langsung dihentikan sebelum berhasil masuk ke jaringan komputer lokal kita. Nah, materi terakhir yaitu Performance Management dan Protokol SNMP. Materi terakhir dari presentasi kami adalah pemantauan kinerja jaringan atau network monitoring. Dalam mengelola jaringan, seorang administrator yang baik harus bekerja secara proaktif. Artinya, administrator harus bisa mengetahui kondisi jaringan secara langsung, tanpa harus menunggu adanya keluhan atau komplain dari pengguna yang mengalami koneksi terputus. Untuk melakukan pemantauan proaktif ini, standar protokol yang paling sering digunakan adalah untuk melakukan pemantauan proaktif ini. Standar melalui sistem SNMP ini, data pemakaian SNMP router akan ditarik oleh sistem pusat dan diubah menjadi grafik visual. Seperti yang terlihat pada gambar, administrator dapat melihat grafik pergerakan lalu lintas data secara real time. Dengan memantau grafik ini, administrator bisa langsung menyadari apabila ada penggunaan kapasitas yang wajar atau apabila ada koneksi yang tiba-tiba terputus, sehingga tindakan perbaikan bisa dilakukan secepat mungkin. Selanjutnya ada kesimpulan atau penutup. Manajemen jaringan adalah satu persatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Proses ini harus dimulai dari pemilihan arsitektur fisik yang terpusat melalui topologi star, pembagian sumber daya yang adil melalui manajemen bandwidth, perlindungan diri ancaman luar menggunakan sistem firewall, hingga pengawasan jaringan secara terus-menerus menggunakan protokol SNMP. Seluruh elemen ini harus diterapkan agar infrastruktur teknologi informasi dapat memberikan layanan yang terbaik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.